Makan berkat di pertigaan, kayaknya lagi pada ngopi. Makan berkat di pertigaan, makannya habis sedekah. Malam Jumat kita biasa pengajian, yang hadir biar pada dapat keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'ala al khair falahu mislu ajri fa'alaihi. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para jamaah, para hadirin yang malam hari ini alhamdulillah dalam keadaan kondisi apapun bagaimanapun kita bisa duduk istiqomah di tempat ini dalam rangka kita mengisi waktu-waktu yang luang dengan kebaikan. Mudah-mudahan malam hari ini berkumpulnya kita duduknya di tempat ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala turun rahmat hidayah keberkahan ganjaran pahala untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati tentunya para pengurus masjid, Majlis Jabatan Nasuha, di antaranya orang tua kita Bapak Haji Amiruddin, kemudian Bapak Haji Ibrahim, Bapak Robiansa, Bapak Ahmad Rasid, dan seluruh orang tua yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, apa-apa yang menjadi cita-citanya dikabulkan Allah, dan juga tentunya dikuatkan iman Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz yang hadir malam hari ini, diantaranya Al-Mukarram Ustaz Rizki Baradi, Ustaz Rahrul, Ustaz Ismail, Ustaz Yamin, dan para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan ilmunya Nabi barokah manfaat buat kita semua. Bil khusus yang sama-sama tentunya kita banggakan, yang selalu kita semangati dalam rangka syiar Majlis Jabatan Nasuha, pengurus majlis kita kedua kita Al-Mukarram Ustaz Asgunawi. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Apa-apa program dalam rangkaian kemajuan Majlis Jabatan Nasuha diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dalam rangka kegiatan istiqomah kita di setiap malam Jumat, tentunya tidak luput yang namanya daripada ujian dan cobaan Allah kepada kita. Cobaan pasti ada dalam kehidupan seorang manusia. Oleh karenanya, dengan ujian tersebut dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang dalam diri kita, ya Allah, saya sudah beriman, saya sudah menjalankan apa yang Kau perintah, tetapi kalau memang belum ada ujian tersebut, maka tidak ada peningkatan keimanan dalam diri kita. Kira-kira yang selama ini kita jalankan istiqomah di setiap malam Jumat, gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Makan mulu, jawab apa? Ini kan ditanya. Setiap malam Jumat kita melaksanakan istiqomah, tentunya ada berbagai macam ujian dalam diri kita. Yang namanya perasaan malas, kemudian ada sesuatu alasan yang menyebabkan malam hari ini kita bisa tidak duduk di majlis kita. Itu semua rangkaian ujian. Artinya tidak bisa segampang apa yang kita ucapkan. Bagaimana kita membalikan telapak tangan kita. Tetapi dengan ujian tersebut, inilah yang menyebabkan kenaikan tingkat derajat kita, yang menaikkan tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi misalnya di malam saya nggak mau ngaji. Kenapa? Nggak punya duit. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Kenapa? Saya nggak punya duit. Ngaji bukan pakai duit, bukan. Tetapi bagaimana ketika kita datang, kita hadir ke tempat ini dalam rangka kita mencari ridhonya Allah, kemudian ada ketentuan rahmat yang baik yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di antara jamaah kita malam hari ini banyak tercatat
Ketua udah umumkan di jamaah, alhamdulillah majelis Tobatan Nasuh ada 1.000 orang. Yang datang cuma 20 orang. Kemana yang lain? Artinya inilah yang ditentukan kebaikan oleh Allah malam hari ini tidak bisa juga diraih kepada orang-orang yang lain. Ini kita semua menjadi orang-orang yang pilihan Allah. Yang kemudian ketika kita sudah duduk di tempat ini, artinya kita mengingatkan kepada saudara kita mengingatkan kepada jamaah kita. Mari sama-sama dalam rangkaian pengajian malam hari ini kita ramaikan pengajian tersebut. Ketika kita ingatkan, kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan, maka di situ orang yang melakukan kebaikan, orang yang mengajak dan yang berbuat, maka pahalanya pun bagiannya sama, enggak dikurangi sedikit. Biar di malam misalnya Obi bawa yang namanya ubi, benar nggak Obi bawa ubi dari katanya? Obi bawa ubi ini malam, kemudian bagus lompat dia bawa yang namanya tahu goreng, kemudian Ustaz Yamin bawa keripik, gampang banget bawa keripik, nggak kurang yang namanya pahalanya tersebut, maka di situ sama daripada kebahagiaannya. Ketika kita duduk di tempat tersebut, maka rahmat Allah. Man da'ala khairan falahu mislu ajri alaihi. Barang siapa yang berikan petunjuk kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan perbaikan tersebut. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dalam kegiatan malam Jumat paling tidak kita punya tempat kebaikan untuk meraih yang namanya rahmat dan hidayah Allah. Kalau seandainya di malam kagak ada kegiatan maghrib Tobatan Nasuha, saya yakin paling kagak kita nongkrong di depan TV, paling kagak kita ngopi, benar. Tapi ketika kita sudah duduk di sini, rahmat Allah dapat, ampunan Allah dapat. Udah gitu gak kalah juga, kopi dapat juga. Orang bisa lagi ngomong naik mulut masukin makanan terus, yang ngomong yang makan. Benar gak? Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mudah-mudahan malam hari ini menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah dalam rangka mengajak kebaikan kepada di antara saudara kita, di antara sahabat kita, di antara sesama jamaah kita. Bagaimana ini dikisahkan dalam suatu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikisahkan kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Abdul Abbas bin Sahal Az-Za'ad alaihissalam As-Sadiq radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan, telah terjadi yang namanya perang Khaybar. Setelah perang tersebut, perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan diskon komando, akan memberikan salah satu jabatan panglima perang kepada salah seorang sahabatnya. Kemudian baginda Nabi mengatakan, "Hai para sahabatku, maka suatu saat esok aku akan memberikan hujan, aku akan memberikan perintah kepada seluruh di antara kalian semua yang akan aku perintahkan menjadi komando perang." Kemudian ketika pada saat itu seluruh daripada para sahabat baginda yang berkumpul pada saat itu saling bertanya, siapakah yang akan menerima komando tersebut? Kata baginda, besok pagi akan aku umumkan. Satu malam pada bingung, pada siapakah, jangan-jangan saya. Kemudian di sini ada Ustaz Yamin, jangan-jangan saya nih besok. Kemudian ada juga Haji Ibrahim, kata, saya yang tuaan. Pada Abu menyatakan, ketika pagi hari akhirnya saling bertanya menghadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi?
orang tersebut orang yang mencintai Allah dan orang yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tersebut ketika dia sudah mencintai Allah dan Allah pun mencintai orang tersebut, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika esok paginya para sahabat semuanya berkumpul bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang pada saat ini akan menerima daripada mulia tersebut, yang akan memberikan komando tersebut? Akhirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW mencari seorang sahabatnya, seorang pemuda yang gagah berani. Namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baginda bertanya, para sahabat di mana pada saat ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat ini dia sedang sakit mata ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Suruh dia kembali menghadap aku. Akhirnya dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu matanya diludahi, dua-duanya langsung didoain sama Nabi. Kalau kita begitu gimana Pak? Oh, Mas Bapak kemana nih hari ngaji malam Jumat? Ketua bilang kumpul kemari. Oh, begitu sampai Mas Bapak diludahin aja sama ketua. Wah, akhirnya bukan baik walaupun itu udah jadi kita. Ini udah Nabi pada saat itu langsung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib matanya sembuh selesai. Kemudian apa katanya? Ya Sayyidina Ali, maka bersifatlah tenang seakan-akan tidak terjadi sakit kepada matamu yang baru saja sembuh. Akhirnya pada saat itu Sayyidina Ali langsung diperintahkan mendapat komando oleh baginda Nabi besar. Hai Sayyidina Ali, pada saat aku berikan engkau untuk memimpin bala tentara kita berperang kepada kaum musyrikin. Akhirnya apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, bagaimana sikapku pada saat ini? Apakah dia harus seperti kita mempunyai tentara untuk perang mengangkat senjata? Apa kata baginda Nabi? Ya Sayyidina Ali, janganlah seperti itu. Kalau tenang sampai masuk ke wilayah perang tersebut, maka di situ ada berdialog. Ketika berdialog, ajak seluruh tentara ini kira-kira mau nggak dia menjadi beragama Islam sebagaimana orang-orang kita orang Muslim. Dia berpindah agama menjadi orang Islam, menjadi orang Muslim. Mudah-mudahan dengan rahmat dan hidayah Allah. Akhirnya pada saat itu berdialog. Apa kata kalian? Jangan sampai terjadi kekerasan, ada peperangan, tapi berdialog, berdiskusi. Akhirnya berdialog, berdiskusi, rupanya rahmat hidayah Allah dulu. Nah, maka pada saat itu inilah yang dimaksud oleh baginda Nabi ketika seseorang mengajak untuk bisa melakukan kebaikan, untuk bisa hadir ke tempat yang penuh dengan kebaikan, maka orang yang mengajak pahalanya sama kepada orang yang berbuat kebaikan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rangkaian yang kita laksanakan malam hari ini, duduk di tempat ini dalam rangka kita meraih kebaikan untuk sama-sama mensiarkan agama Allah. Kemudian kita mensiarkan yang namanya kegiatan di malam Jumat ini. Ketika ini terjadi, maka saya yakin apa yang telah dikeluarkan jamaah, dia telah mengeluarkan sedikit daripada rezekinya. Dia membeli yang namanya konsumsi, memberikan segala sesuatu. Bahkan bukan hanya itu, duduknya dia, hadirnya dia, berpikirnya dia dalam rangka kegiatan ini. Mudah-mudahan itu semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam innal ladzina qalu rabbuna Allah subhanahu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apabila kita sudah menyatakan Tuhan kita Allah, kemudian kita beristiqomah, kita yakin dengan apa yang kita lakukan,
maka Allah kirimkan malaikat yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah, maka sudah disiapkan yang namanya surga. Surga yang luas di antara langit dan bumi, Pak. Kalau sekarang rumah kita mungkin, alhamdulillah, saya lihat di tempat kita, di paling umum di tempat ini, di Kemandan, rata-rata semua hidup kita sudah pada makmur. Benar nggak? Iya, tinggal rumah sumur doang. Iya, mentok sumur ke belakang, rumah sumur makmur gitu aja kan? Iya. Tetapi itu semua, marilah dengan kegiatan malam hari ini kita bangkitkan diri kita. Bagaimana kita meraih yang namanya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kisah seorang pemuda yang namanya Abu. Tahu Wanabun? Kalau dulu orang Arab dipakainya Wanabun. Ini ada namanya Abu. Seorang pemuda dari kota Damaskus. Ketika pada suatu itu kota Damaskus sedang mencekam akan terjadinya perang oleh pasukan barbar. Ketika suatu siang hari kota Damaskus pada saat itu terjadi kepulan abu yang sangat dahsyat, yang sangat tinggi, sampai-sampai penduduk kota Damaskus ketakutan. Ada apa ini sebenarnya? Jangan-jangan tentara barbar sudah masuk yang namanya kota Damaskus. Akhirnya pada saat itu seluruh penduduk yang namanya kota Damaskus perang, keluar membawa senjata masing-masing dari rumahnya, membawa senjata untuk berperang membela kotanya. Ketika kayak dulu nih, ingat nggak kira-kira yang lagi bulan puasa, tahu-tahu bulan subuh diserang. Saya cuma nyaksiin doang, benar Pak diserang subuh-subuh. Saya kira kenapa jatuhnya lagi ngarak beduk. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Damaskus pada saat itu tidak tahunya bukan pasukan perang, tetapi ada sekelompok anak muda, kurang lebih berkuda sebanyak 30 orang. Nggak tahunya dia sedang mengadakan perlombaan balap kuda. Akhirnya kota penduduk tersebut ini gara-gara si Buput nih, gara-gara si Amun ini dengan teman-temannya, akhirnya membuat keresahan di kota Damaskus. Sampai-sampai yang namanya khalifah, penguasa kota Damaskus pada situ, Abdullah bin Malik bin Utsman pada saat itu, akhirnya memanggil si Abu tersebut. Hai Abu, ada apa sebenarnya dengan kamu membuat keributan di kota Damaskus? Ya Khulafaur Rasyidin, aku sedang mengadakan perlombaan berkuda di seluruh pemuda. Akhirnya apa katanya? Sesungguhnya aku bangga dengan kau, seorang pemuda yang cukup bisa mengendarai kuda dengan bagus, dengan lincah, dengan gagahnya. Tetapi kau salah mengadakan perlombaan di tengah kota sehingga terjadi yang namanya keresahan, terjadi keributan. Aku mendukung apa yang kau laksanakan, tapi jangan kau laksanakan di kota ini. Kalau engkau memang mau, silahkan buat yang namanya arena pacuan kuda di luar daripada kota Damaskus, di tengah padang pasir. Akhirnya namanya Abu tersebut punya berpikiran maju. Atas gagasan daripada Khulafaur Rasyidin tersebut, akhirnya dibuatlah pacuan kuda di luar kota Damaskus. Sampai seluruh penduduk akhirnya merasa bangga ketika hari Kamis sore dia bisa melihat yang namanya pertandingan pacuan kuda. Kemudian pemuda tersebut merasa bangga, dia bisa kreativitasnya membangun kota tersebut dengan rasa bangganya. Ini terjadi akhirnya. Kenapa pemuda tersebut? Karena tidak didampingi. Ada seorang yang mengajak untuk melakukan kebaikan. Akhirnya dia melanggar daripada peraturan-peraturan agama. Ketika pada saat itu bukan hanya sekedar pacuan kuda, tapi dia melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengadakan yang namanya taruhan, kemudian ada berminum-minuman, berjudi segala macam.
Nggak jauh kita kalau nggak ada yang kompetisi bola benar nggak dulu kita. Ayo taruh nih uang macam-macam lah. Kenapa? Kalau memang tidak didasari dan di situ tidak ada seorang yang memberikan nasihat, yang memberikan petua, memberikan petunjuk, akhirnya pun ini terjadi. Sampai akhirnya Abu tersebut bisa mengumpulkan keping-keping uang sampai dia mengumpulkan beberapa bongkah emas hasil daripada taruhan tersebut. Kemudian ketika pada saat itu namanya makin harum, makin tenar. Apa yang dia ingin raih? Dia ingin raih lagi kemajuan. Akhirnya apa katanya? Aku ingin mengadakan perlombaan antar kota, bahkan antar negara. Sampai akhirnya Khalifah bertemu lagi dengan Abu. Hai Abu, engkau sudah hebat, engkau sudah maju, engkau sudah kaya, tetapi engkau melanggar daripada peraturan-peraturan Allah dengan ketentuan-ketentuan agama Allah. Apa katanya? Ya Tuan Khalifah, aku tidak melanggarnya. Aku tidak melanggar. Artinya dia berbohong. Kemudian pada saat itu Khalifah tidak mengambil pusing urusan tersebut. Abu masih makin ambisi diadakanlah perlombaan antar negara, bahkan dari kota Madinah datang, dari Yaman datang, dari Persia datang, seluruh kota untuk mengikuti perlombaan. Akhirnya karena timbul perasaan tidak ada di situ kejujuran, karena di situ semua ingin meraih ambisi, keluar dari jalur agama. Akhirnya apa yang dilakukan? Bagaimana saya bisa juara mengambil perlombaan ini? Berbagai macam cara dalam rangka meraih ambisi untuk memenangkan perlombaan yang baru pertama diadakan di kota Damaskus. Tetapi di sinilah manusia bisa berencana, manusia punya rencana, manusia punya kehendak. Allah tidak menghendaki. Akhirnya dengan cara apapun Abu tersebut tidak menambahkan, dia mendapat bencana musibah. Ketika perlombaan terjadi, dia sudah ada di posisi depan. Rupanya dia terjatuh dari kudanya, sehingga bahkan bukan hanya juara, dia diinjak oleh kuda-kuda yang di belakang. Ketika saat itu, inilah Abu tidak bisa bangkit sampai akhirnya dia terbaring di tempat tidurnya, diurus oleh seorang ibu dan seorang paman. Maka pada saat itu apa yang telah diraihnya, harta yang banyak, semua bahkan kuda-kudanya yang tadinya bisa menjuarai setiap perlombaan, bahkan kudanya pun mati. Akhirnya apa? Dia berobat kemana-mana mencari pertolongan. Si Abu tersebut tidak bisa sembuh dari penyakitnya. Lumpuh total di atas pembaringan, cuma hanya dirawat oleh seorang ibu. Rupanya di sini hidayah Allah. Hidayah Allah datang kepada Abu. Abu mengatakan kepada ibunya, ya ibu, engkaulah yang menjadi penolongku. Kira-kira bagaimana kalau seandainya waktu bisa diputar, aku bisa masuk kembali ke rahimmu ibu, kemudian aku dilahirkan kembali menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana ibu? Apa kata ibunya? Hai Abu, siapapun pada saat ini, apapun kondisimu saat ini, engkau tetap anakku, maka aku wajib merawatmu sebagai anak. Kalau kira-kira kita begitu nggak mama kita? Kira-kira kita begitu mama kita nggak? Jarang, benar nggak? Artinya di sini masih ada hidayah pertolongan Allah dengan rasa cinta seorang ibu kepada anaknya. Akhirnya apa kata orang tua tersebut? Hai Abu, sesungguhnya sesayang cintanya orang tua kepada anak, cintanya anak kepada orang tua, bahkan sesungguhnya yang lebih sayang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking enak ceritanya Bang Mus sampai tidur tuh ya. Iya. Lagi. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya di sini
sebagaimanapun diri kita, sebagaimanapun dosa dalam hidup kita, Allah masih membukakan yang namanya hidayahnya buat kita. Allah masih membukakan pintu ampunan buat kita. Akhirnya apa kata ibunya Abud? Hai Abud, selama kau sakit di atas ini, maka engkau bertobatlah kepada Allah. Bermohon ampunlah kepada Allah atas apa yang telah engkau lakukan. Akhirnya kata ibunya, jangan lupa ketika engkau sudah bertobat kepada Allah, maka pada saat itu kau tidak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar engkau mendapatkan syafaatnya. Akhirnya waktu berjalan, ketika waktu berjalan penyakitnya tidak sembuh, kondisi makin parah, maka inilah sampai waktunya Abu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dapat kemuliaannya. Mana kemuliaannya? Abu dipanggil oleh Allah di hari yang penuh dengan kemuliaan, yaitu di hari Jumat pagi dipanggil oleh Allah. Wafat ketika hari Jumat pagi. Jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah tanda bukti ketika orang yang dimuliakan oleh Allah, dia bisa wafat atau di malam Jumat atau di Jumat pagi. Akhirnya si Abud dimakamkan setelah sholat Jumat. Tersiar yang namanya Abud wafat, sampai-sampai Khulafaul Abdul Malik mendengarkannya. Datang Abdul Malik cukup menggemparkan kota Damaskus, pemuda yang dulu gagah, pemuda yang hebat, pemuda yang bisa membangkitkan kota Damaskus dengan pacuan kudanya, wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian ditanya oleh khulafa, ibu, kapankah nanti di makam Abud akan dimakamkan setelah sholat Jumat? Akhirnya begitu sholat Jumat dimakamkan, maka Khalifah Abdul Malik tersebut dia ingin tahu. Jadi ingin tahu bagaimanakah ketika pada saat Abu dimakamkan di dalam kuburnya nanti. Tentunya dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di alam barzakh, di dalam kuburan. Yang namanya ulama Bapak penasaran, bingung, seorang pemimpin. Akhirnya bagaimana? Ketika dia datang ke makaman tersebut, digali, dilobangin. Yang namanya makam Abu itu dilobangin dari atas tembus sampai ke tempat yang lahat Abu tersebut. Ketika dilobangin dengan lubang yang kecil, diintip dengan mata, di situ dikasih kemuliaan Allah. Begitu dia lihat, dia intip, maka khulafa tersebut subhanallah berteriak kepada Allah. Sampai akhirnya pengawal berkata, ya Tuhan, ada apakah sebagian di makam ini? Aku tidak menyangka, rupanya di dalam makam ini Abu dengan yang luas, pemakaman yang begitu luas, kemudian dengan cahaya yang begitu terang benderang. Kemudian apa kata khulafa? Baik, mari sama-sama kita ke rumah daripada Abu. Kita bertanya kepada ahli keluarga, apakah yang telah dilakukan selama Abu terbaring di atas tempat tidurnya? Rupanya ditanya sama dia, ibu, apa yang dilakukan Abu kemarin ketika dia sakit? Dia selalu bermohon kepada Allah agar dia mendapat kemuliaan Allah, diterima taubatnya sebagaimana taubat-taubatan nasuha. Kira-kira sama nggak mereka kita nih? Sama nggak mereka kita? Emang dia lain di situ. Artinya dia melakukan taubat yang sebenarnya taubatan nasuha. Tidak sia-sia taubatnya diterima oleh Allah dengan kemuliaan di alam kuburnya, dengan penguburan yang begitu luas dan kubur yang terang benderang. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita laksanakan di setiap malam Jumat. Jangan ada perasaan kecewa, jangan ada perasaan takut, jangan ada perasaan gusar dan segalanya. Mari laksanakan ketika istiqomah di setiap malam Jumat, ketika istiqomah di malam Rabu, ketika istiqomah di musyawarah ini di setiap malam Sabtu. Benar nggak malam Sabtu? Iya, tapi saya nggak pernah datang.
inilah bagian-bagian kesempatan kita meraih istiqomah yang Allah tentukan kepada diri kita. Sebelum diri kita sakit, sebelum diri kita tidak mampu, maka dengan diri semua kita bangkitkan diri kita melalui rangkaian di setiap malam Jumat ini. Mudah-mudahan dengan rangkaian cerita ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, berikan kita kemampuan dalam rangka kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini dalam rangkaian istiqomah kita ada istri daripada jamaah kita Ustaz Sahrul, insyaallah besok pada tanggal 8 Oktober 2025 apa 2028 nih 2025 insyaallah, yaitu bernama Ibu Risnayanti Hakim binti Sirajuddin Hakim, besok akan melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan dengan rangkaian malam hari ini kita kirimkan doa untuk yang akan melaksanakan ibadah umroh sebagai Ibu Rahman. Mudah-mudahan nanti ketika di sana diberikan tentunya kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, semua doa-doanya dijawab oleh Allah, pulang ke tanah ini mendapat tentunya umroh yang mabrur. Dan kita semua yang melaksanakan acara ini malam hari ini, saya yakin mudah-mudahan suatu saat pun kita diberikan kesempatan oleh Allah. Dan rangkaian ini artinya kita titip doa kita melalui daripada istri daripada Ustaz Sahrul ini. Malam hari ini doa kita insya Allah akan dibawa. Paling tidak kita nanti bisa diwujudkan, bisa melaksanakan ibadah umroh yang akan menjadi penyemangat ketika kita melaksanakan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bahkan kemarin pernah guru kita Kiai Nas, beliau membuka pendaftaran umroh murah 10 juta. Ini kira-kira ada yang mau daftarkan? Ada yang mau daftarkan? Mau aja 10 juta bisa umroh, tapi ada satu syarat, daftarnya di Mekah. Daftarnya di Mekah sama aja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mari sama-sama kita baca, kita mohon kepada Allah agar kita bisa diberikan melaksanakan haji ataupun umroh malam hari ini dengan rangkaian malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima biqalati lima sabab nasir al-bilaq wal adi ila siratikal mustaqim wa ala ali hazal kalimubir. Allahumma barik lana fi awwalina wa la tatarruhu wa bikum bid'atika wa bina birahum wa ja'alna wa iyyahum min ibadika salihin. Allahumma ja'alna wa awladana والدنيا وأهل بيتنا من الحج والمكة والعمرة من المغرب والأول برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمرة مقبولة وتجارة لن تبور يا علم ما في صدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم حجا مبرورا وشقيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا تجارة لن تبور. يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita tanamkan